guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Rock the Heaven Season 5 episode 142 part 2, atau mungkin sampai ke episode 143. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Penyerangan Hall of Soul ke Pavilion Bintang Jatuh terus saja berlanjut. Shoyan memutuskan untuk menghabisi hantu tua Zeiqing secepatnya karena dia tidak bisa melanjutkan pertarungan yang berkepanjangan. Dia mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi-nya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tetapi tidak menelannya langsung. Shoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke hantu tua Zeiqing, mengeluarkan tawa dingin dan memulai sirkulasi Douqi-nya. Cahaya keemasan gelap muncul di telapak tangan kanan Shoyan, dan dia berjalan menuju hantu tua Zeiqing dengan langkah lembut. Hantu tua Zeiqing tersenyum garang ketika melihat Shoyan berjalan mendekatinya, karena dia juga berniat untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Hantu tua Zeiqing tidak takut dengan teknik Dou Shoyan, karena dia hanya takut dengan teratai api gabungan 4 jenis api surgawi milik Shoyan. Dia meremehkan kekuatan Shoyan dan berpikir bahwa kemampuan bertarungnya hanya dapatkan dengan rasa paksa menggunakan teknik rahasia, sehingga akan mudah untuk membunuh Shoyan setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya. Hantu tua Zeiqing kemudian mengancam Shoyan bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sejati dari Daozun Bintang 5. Hantu tua Zeiqing segera mengeluarkan Douqi yang besar dan kuat, yang berubah menjadi pedang besar. Hantu tua Zeiqing memegang pedang besar itu dengan erat dan melihat Shoyan dengan tatapan tajam. Kemudian mengeluarkan raungan rendah dan dalam, menyebutkan nama pedangnya, Pedang Bintang Hancur. Hantu tua Zeiqing kemudian menusuk pedangnya ke bawah, menghancurkan ruang di depannya dan mengeluarkan garis retak spasial, serta membelah ruang dengan cara yang sangat sombong dan berubah menjadi petir yang melesat secara cepat ke arah Shoyan. Beberapa ahli yang mengamati dari luar Pavilion Bintang Jatuh menggelengkan kepala, berpikir bahwa Shoyan tidak beruntung karena harus menghadapi serangan hantu tua pedang penghancur bintang Zeiqing yang sangat kuat. Shoyan terkejut oleh cahaya pedang tajam yang menakutkan dan berhenti sejenak, tetapi dia tidak berpikir untuk kabur. Hantu tua Zeiqing berpikir bahwa Shoyan diguncang oleh cahaya pedangnya dan langsung tertawa dingin, merasa bahwa Shoyan tidak dapat menghindari serangannya. Shoyan tidak terpengaruh oleh provokasi hantu tua Zeiqing dan terus fokus pada telapak tangan kanannya. Shoyan menelan pil obat untuk memulihkan Douqi-nya dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi serangan pedang besar hantu tua Zeiqing. Hantu tua Zeiqing mengatakan bahwa Shoyan akan mati di bawah pedang penghancur bintangnya. Di saat serangan pedang Zeiqing mendekati Shoyan yang tidak dapat menghindari serangan itu, bahkan dengan kecepatannya yang cepat, hantu tua Zeiqing tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa Shoyan akan mati di tangannya. Namun, Shoyan tersenyum tipis dan mengeluarkan serangan Great Heaven Crescent Palm dengan mendaratkan tangannya di ruang kosong. Serangan ini menyebabkan ruang itu runtuh dan mengeluarkan bola cahaya hitam yang dingin dan menakutkan. Bola cahaya hitam ini kemudian bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang hantu tua Zeiqing. Namun kekuatan pedang Zeiqing itu seolah-olah masuk ke dalam lubang hitam tersebut dan tidak ada fluktuasi yang tercipta. Semua orang yang menyaksikan terkejut dan tidak percaya karena cahaya pedang yang kuat itu tampaknya tidak dapat melawan bola cahaya hitam Shoyan. Hantu tua Zeiqing juga tercengang dan kemudian menyadari bahwa Shoyan menggunakan teknik Dou Kelastian, Great Heaven Crescent Palm. Hantu tua Zeiqing sangat terkejut dan bertanya bagaimana Shoyan bisa mendapatkan teknik kelastian tersebut. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang diambil oleh Shoyan dari kerangka dan menyadari bahwa teknik Dou Kelastian itu pasti ada tulang rusuk itu. Hantu tua Zeiqing merasa penyesalan dan marah, lalu mencoba melarikan diri. Namun, Shoyan tidak membiarkannya melarikan diri dan malah meningkatkan jangkauan bola cahaya hitam dan mengeluarkan kekuatan isap yang tak tertandingi untuk menarik hantu tua Zeiqing kembali. Hantu tua Zeiqing tidak dapat melawan kekuatan hisap bola cahaya hitam dan kecepatannya melambat.
Dia merasa takut akan kematian dan berusaha melawan dengan melepaskan douji yang kuat. Namun, serangan itu tidak efektif dan hilang tanpa jejak setelah mendarat di bola cahaya. Hantu tua Zaiqing merasa tidak berdaya dan putus asa. Xiaoyan melihat hantu tua Zaiqing yang berada di dekatnya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meningkatkan kecepatan jangkauan bola cahaya. Namun, hantu tua Zaiqing meminta tolong kepada Tuan Tianzun ke-9 untuk menyelamatkannya. Xiaoyan terkejut mendengar jeritan hantu tua Zaiqing, tetapi kemudian jantungnya menjadi dingin dan dia menyadari bahwa Hall of Soul masih memiliki beberapa ahli tersembunyi. Xiaoyan juga menyadari bahwa status orang yang dipanggil oleh hantu tua Zaiqing sangat tinggi. Pikiran ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa aula jiwa telah dipersiapkan untuk sesuatu. Dengan kilatan tajam di matanya, Xiaoyan memutuskan untuk membunuh hantu tua Zaiqing sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiaoyan dan kecepatan jangkauan bola cahaya hitam meningkat, mengejutkan hantu tua Zaiqing dan membuatnya berteriak dengan ngeri. Kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang kamu miliki untuk menjadi Tianzun dari aula jiwa? Sebelum bola cahaya mencapai hantu tua Zaiqing, suara acuh tak acuh bergema di langit. Diikuti oleh kemunculan sosok biru yang mengubah udara menjadi lembab dan menurunkan hujan. Xiaoyan terkejut oleh kekuatan sosok biru ini, yang dapat menggerakkan perubahan energi alam dan mungkin mencapai level bintang 7 atau ke-8. Hantu tua Zaiqing meminta tolong kepada sosok biru, yang menatap Xiaoyan dan mengenali bola cahaya hitam sebagai teknik Dou kelas Tian. Sosok biru mengayunkan lengan bajunya, mengumpulkan tetesan hujan menjadi hujan berputar cepat, dan menarik hantu tua Zaiqing kembali dengan kecepatan kilat. Xiaoyan melihat sosok biru ingin menyelamatkan hantu tua Zaiqing dan merasa marah, sehingga meningkatkan kecepatan jangkauan bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam bertabrakan dengan kekuatan hujan dan menerobosnya, meningkatkan kecepatannya dan mengejar hantu tua Zaiqing. Hantu tua Zaiqing berteriak ketika bola cahaya hitam mencapainya, dan sosok biru itu mendengus dingin sambil menarik hantu tua Zaiqing menjauh. Kaki hantu tua Zaiqing patah dan tidak ada darah yang keluar, seolah-olah darahnya telah ditelan oleh bola cahaya hitam. Hantu tua Zaiqing menjadi pucat dan napasnya menjadi lamban. Sementara itu, sosok biru tua melihatnya dengan ekspresi tidak peduli. Hantu tua Zaiqing kehilangan kedua kaki dan lengan, membuatnya setengah lumpuh. Sosok biru itu menggelengkan kepalanya dan melarikan diri karena tidak ingin menerima serangan Great Heaven Crescent Palm. Xiaoyan melihat kecepatan sosok biru itu dan tertawa dingin, kemudian mengepalkan tangannya dan meningkatkan kecepatan bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam mengejar hantu tua Zaiqing dengan kecepatan kilat dan mengenai bagian dadanya, menyebabkan ketakutan yang tak tertandingi di matanya. Akhirnya, Zaiqing benar-benar mati di bawah teknik kelas Tian milik Xiaoyan tersebut. Sosok biru itu berhenti dan menatap bola cahaya hitam yang menghilang. Kemudian matanya berhenti pada Xiaoyan. Sosok biru itu sekarang memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin. Dia berkata, "Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan." Diri mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Douzun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang bisa digunakan lagi? Xiaoyan tidak menjawab dan hanya menatap wanita di depannya, yang mengenakan jubah biru dan memiliki rambut, alis, dan mata yang memancarkan energi afinitas air yang kuat. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan wanita tua ini tidak lebih lemah dari naga void kuno Heiqing. Dia yang dipanggil Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan kedua. Garis keturunan yang terbuang. Xiaoyan sangat bingung dengan kata-kata orang tua ini. Sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. Namun, apapun kekuatan garis keturunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena usahanya sendiri.
Tidak ada pujian untuk kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika kamu memiliki bingung. Seseorang akan menjelaskan kepadamu setelah kamu mencapai Hall of Soul. Tianzun ke-9 tertawa menjawabnya. Dia kemudian melihat ke hantu tua Zeiqing, yang hanya tersisa bagian dadanya saja. Segera dia berubah menjadi kristal es dan kemudian dipecah berubah menjadi debu, menghilangkan tubuh hantu tua Zeiqing. Tianzun ke-9 menegur Xiaoyan karena telah membunuh hantu tua Zeiqing yang seharusnya dihukum oleh orang lain. Xiaoyan siap untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 dan meningkatkan Dou Qi dan api surgawi di dalam tubuhnya. Tianzun ke-9 memprediksi serangan Xiaoyan dan mengatakan bahwa, "Aku tahu kamu memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun ini tidak cukup. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depanku. Oleh karena itu, misiku mungkin untuk membawamu kembali hidup-hidup, tetapi kamu dapat dianggap hidup selama kamu memiliki nafas tersisa." Xiaoyan tidak percaya pada Tianzun ke-9 dan memutuskan untuk melawan. Dia mengeluarkan sayap tulang miliknya. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya dan muncul kembali di depan Xiaoyan dalam sekejap mata dan mengatakan bahwa serangan Xiaoyan tidak berguna. Tianzun ke-9 melancarkan serangan dengan tangan kanannya, mengumpulkan qi air. Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan inti api di tangan kanannya dan mengubahnya menjadi naga api yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Keduanya bertabrakan, menghasilkan ledakan kuat. Xiaoyan bahkan mundur cukup jauh, mengusap darah dari sudut mulutnya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk pergi bersamanya. Tianzun ke-9 mendekati Xiaoyan dan mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam pada Tianzun ke-9 dan siap untuk melawan dengan kekuatan penuh. Namun sebelum Xiaoyan dapat bertindak, sebuah tangan muncul dari belakang dan meraih tangan Tianzun ke-9. Suara orang tua yang samar juga terdengar, mengatakan, "Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi." Tianzun ke-9 terkejut ketika tangannya digenggam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok tua yang akrab, Yao Chen atau Yao Lao, yang tubuhnya telah pulih dan memiliki aura menakutkan yang kuat. Tianzun ke-9 terkejut dan takut karena aura Yao Lao begitu kuat sehingga membuat jantungnya berdebar kencang. "Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar memulihkan kekuatanmu." Dia juga menyadari bahwa tubuh Yao Lao saat ini adalah tubuh yang sebenarnya, tidak lagi bentuk ilusi. "Guru, kamu sudah bangun," ucap Xiaoyan dengan bahagia karena datang menyelamatkannya di saat-saat terakhir. "Iya." Yao Lao tersenyum tipis kepada Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk pergi dan membantu yang lain, meninggalkan Tianzun ke-9 padanya. Xiaoyan ragu sejenak, tetapi kemudian menganggukkan kepalanya karena dia dapat merasakan aura menakutkan Yao Lao yang sangat kuat melalui persepsi spiritualnya. Aura Yao Lao bahkan lebih kuat daripada Tianzun ke-9 dan Hei Qing, dan merupakan aura terkuat yang pernah dirasakan Xiaoyan selama ini. Xiaoyan bergumam, apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di Central Plain saat itu. Tianzun ke-9 berkata, "Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiaoyan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Yao Lao tertawa kecil. "Hall of Soul bukanlah terkuat di dunia. Kamu memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat hingga tidak berani menyerang sembarangan. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkatmu tidak dapat mengancamku. Hari ini, Hall of Soul telah berperang dengan kami dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Kamu pada akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini." Tianzun ke-9 tetap berani berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut padamu?" Tianzun ke-9 melancarkan serangan dengan mengubah Dou Qi-nya menjadi binatang besar yang menyerang Yao Lao. Yao Lao tetap tenang dan menghancurkan serangannya tersebut dengan telapak tangannya.
mengubah binatang besar itu menjadi tetesan air. Yao kemudian melancarkan serangan balik dengan membanting telapak tangannya ke depan, menciptakan tangan spasial besar yang tak terlihat dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 merasakan bahaya, segera menciptakan penghalang air biru besar untuk melindungi dirinya dari serangan Yao. Tangan spasial besar yang diciptakan oleh Yao mendarat di penghalang batu biru yang dibuat oleh Tianzun ke-9, menyebabkan kekuatan spasial mengerikan menyebar dan merusak ruang di sekitarnya. Penghalang air biru itu tidak bisa bertahan lama dan meledak dalam sekejap, menyebabkan hujan deras turun dari langit dan menghantam lautan pohon. Tianzun ke-9 terhuyung-huyung dan dipaksa mundur 100 meter lebih, mengeluarkan serangan karena menderita luka. Pertempuran spektakuler di langit ini menarik perhatian para ahli di kejauhan, yang mengenali Yao dengan sekilas dan segera mengeluarkan seruan kaget. Kembalinya Yao Chen atau Yao ke Central Plains menimbulkan kehebohan dan perbincangan di antara para ahli. Mereka terkejut karena Yao Chen telah pulih kekuatannya dan masih menjadi alkemis top di Central Plains. Kembalinya Yao Chen berdampak besar pada Paviliun Bintang Jatuh, karena kekuatannya akan melindungi paviliun dari ancaman balas jiwa. Xiaoyan merasa lega dan percaya diri dengan kembalinya Yao karena Paviliun Bintang Jatuh akan aman selama ahli puncak tidak menyerang. Xiaoyan mendengar suara terendam dari langit dan melihat bahwa boneka setan langit dikalahkan oleh Tianzun Hitam. Xiaoyan kemudian melihat ke arah medan pertempuran antara Xinlin dan Tianzun Putih, dan terkejut karena Xinlin tidak dikalahkan seperti yang diharapkan. Pertempuran antara Xinlin dan Tianzun Putih sangat intens, dengan kedua sosok bertabrakan keras dan riak energi yang mengejutkan menyebar. Xiaoyan mengenali aura ular surga kuno yang mengejutkannya. Xiaoyan menyadari bahwa Xinlin meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno sehingga dia bisa bertarung dengan Tianzun Putih. Xiaoyan berpikir bahwa dia harus menyerang Tianzun Hitam dengan bantuan boneka iblis langit untuk menundanya. Namun, Xiaoyan khawatir tentang murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang mungkin terbunuh jika pertempuran berlarut-larut. Yao menyadari sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk melihat keadaan di bawah. Dia kemudian menciptakan tangan spasial besar dan menyerang Tianzun Hitam dengan telapak tangannya. Tianzun Hitam Putih tidak bisa menebak serangan mendadak Yao dan terkena serangan tangan spasial yang menakutkan. Keduanya mengeluarkan darah segar dan jatuh dari langit, menghantam hutan sedalam 1000 kaki. Para ahli di kejauhan terkejut dan menghirup udara dingin melihat kekuatan Yao. Yao melanjutkan serangannya, menghancurkan telapak tangannya beberapa kali dan menghancurkan semua ahli dari Hall of Soul yang bersentuhan dengan tangan spasialnya, mengubah mereka menjadi kabut hitam dan debu. Para ahli dari Aula Jiwa melarikan diri dalam kepanikan setelah pembantaian oleh Yao. Tianzun ke-9 memiliki ekspresi suram dan tidak mau menyerah, memutuskan untuk melawan Yao. Tianzun ke-9 berkata, "Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Aku hanya akan melihat apakah kamu dapat mengembalikan keadaan dengan kekuatanmu dan menyelamatkan Paviliun Bintang Jatuh ini." Tianzun ke-9 kemudian membentuk segel yang mempesona dengan kecepatan kilat, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dan membentuk garis retakan spasial. Garis retakan spasial robek, mengeluarkan aura mengerikan yang menusuk tulang. Yao merasakan aura ini dan sedikit terkejut, bergumam pada dirinya sendiri bahwa bahkan Tianzun ke-8 ada di sana. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven episode 142 part 2 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.